Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin, ikhwani fiddin, para jemaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan segala keutamaan dan kenikmatan dari Allah, kita masih dapat terus beribadah kepadanya, masih dapat terus memperhambakan diri kita di hadapannya, yang semua ini adalah berupa nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuklah dengan kehadiran kita untuk melanjutkan kajian kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh seorang ulama besar Islam di abad 7 Hijriah, Al-Imam Syamsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membaca faidah-faidah dan nasihat-nasihat bagian terakhir dari faidah-faidah dan nasihat-nasihat berharga yang panjang yang dituliskan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid ini. Sekedar mengingatkan, pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita telah sampai pada nasihat beliau bahwa seorang hamba yang terus beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada kata istirahat baginya kecuali dia sudah berada di bawah naungan pohon tuba. Tuba, pohon di surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang berpegang kepada sunnahnya, menjaga kemurnian agama Allah tabaraka wa ta'ala,
orang-orang yang terasing dalam beragama. Terasing dikarenakan berpegang teguh dengan kemurnian Islam, beramal dengan apa yang hanya datang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim, ishtaghil bih fil hayah yakfika ma ba'dal maut. Sibukkan dirimu dalam kehidupan ini dengan ibadah-ibadah kepada Allah, nanti kau akan dicukupkan setelah engkau mati. Ketika kita sudah dijemput oleh ajal, para jemaah, ajal datang membawa kita untuk menghadap Allah. Saat itu kesungguhan hamba dalam beribadah semasa dia hidup akan menjadi sesuatu yang mencukupkan dia dalam kehidupan setelah mati. Maka istilah istirahat tidak berlaku bagi seluruh kaum muslimin yang masih beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali mereka telah sampai di bawah naungan pohon tuba di surga. Itulah kesibukan yang harus terus kita hiasi hidup ini, ibadah dan ibadah. Bagaimana hidup ini diisi dengan ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya munfiqan bidha'atal umri fi mukhalafati habibih wal bu'di minhu. Kata Ibnul Qayyim berikutnya, wahai orang-orang yang membelanjakan umurnya dalam rangka menyelisihi kekasihnya, menyelisihi Allah. Umur habis untuk dosa, umur habis untuk maksiat kepada Allah, wal bu'di minhu, menjauh dari Allah. Ketahuilah, kata Ibnul Qayyim, laisa fi a'daika adarru 'alaika minka. Tak ada musuh bagimu, hai orang-orang yang menghabiskan umur di jalan dosa. Tak ada musuh yang lebih berbahaya bagi dirimu kecuali dirimu sendiri. Khawatirkanlah itu. Orang-orang siapapun juga yang menghabiskan umurnya dalam memaksiati, menyelisihi Rabbnya, ketahuilah, tak ada musuh yang lebih membahayakan kehidupannya kecuali dirinya sendiri. Jadi diri kita ini yang harus kita khawatirkan yang pertama, para jemaah. Ya. Diri kita dan kejahatannya yang akan menjadi penghancur hidup kita. Hawa nafsu jangan dituruti kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hawa nafsu akan membawa kita kepada kehancuran. Musuh yang terbesar, musuh yang Nabi SAW sampai-sampai berlindung kepada Allah. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita. Ya, bukan kejahatan diri-diri orang selain kita. Yang lebih berbahaya kejahatan diri-diri kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, al-himmatul aliyah man ista'adda sahibuha lil liqa'il habib. Keinginan yang paling tertinggi itu bagi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk meraihnya adalah tidak lain menemui kekasihnya, yaitu Allah. Itulah keinginan tertinggi bagi setiap orang yang sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fastabshir indal qaum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Allah pernah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 223.
Allah berpesan, wa qaddimu li anfusikum. Siapkan, suguhkan untuk diri kalian amal saleh. Siapkan itu. Karena sungguh bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah, kata Allah, annakum mulaquh, kalian akan ketemu dengan Allah. Kita bukan hanya hidup di dunia ini saja. Bukan selamanya menghuni dunia. Ketahuilah kalian akan ketemu Allah tabaraka wa ta'ala. Siapkan, suguhkan untuk diri kalian amal saleh. Wal tanzur nafsum madza taksibu ghadan. Di surah Al-Hasyr Allah berfirman, hendaknya tiap jiwa melihat dia sudah usaha apa untuk hari esoknya, yakni akhirat. Itu pesan Allah dalam Al-Quran, mengingatkan kita ada yang harus kita persiapkan dalam kehidupan dunia. Kita akan ketemu Allah. Annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, dan kasih kabar gembira, kata Allah, kepada mereka yang sudah beriman kepada Allah. Iman yang benar, para jemaah rahimakumullah, iman yang sesungguhnya, iman yang diiringi dengan amalan, bukan cuma ucapan dan keyakinan. Beri kabar gembira ke orang beriman. Orang beriman yang beriman dengan lisan, dengan keyakinan dan amalan badan, itulah iman. Bukan sekedar orang beriman dalam pengakuan, status. Cuma status dia orang beriman. Cuma di mulut dia berkata saya beriman. Cuma di hati dia yakin dia beriman. Tapi dalam perbuatan badan dia tidak beriman. Orang seperti ini, kaum muslimin yang mulia, belum dikatakan mukmin yang sebenarnya. Karena iman harus diiringi amalan anggota badan. Nah, iman yang seperti itulah yang orang-orangnya dikatakan Allah di surah Al-Baqarah ini, wa basyiril mu'minin. Beri kabar gembira ke orang-orang yang beriman. Kaum muslimin, para jemaah, begitulah Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Maka keinginan tertinggi pada hati seorang mukmin adalah bertemu dengan Allah yang dicintanya. Bertemu dengan Allah yang sangat dirindukannya. Dan untuk bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang diisi dengan kebahagiaan dan keberuntungan, kita dituntut mengamalkan ayat ini. Wa qaddimu li anfusikum. Suguhkan amal salih untuk diri kalian. Siapkan. Dan kembali kepada pelajaran poin sebelumnya, kita untuk itu tak kenal istirahat. Itu mestinya. Istirahat orang beriman hanya ketika mati datang menjemputnya. Rahatul mu'min al-maut. Istirahat orang beriman itu hanya mati. Selagi dia hidup, dia enggak akan berhenti mengamalkan perintah Allah, wa qaddimu li anfusikum. Hidup untuk ibadah, para jemaah. Hidup untuk beramal saleh. Mengumpulkan bekal. Kalian sungguh wa'lamu annakum mulaquh. Kalian akan ketemu Allah tabaraka wa ta'ala. Coba ini dihadirkan terus dalam hidup kita, dalam pemikiran kita. Saya akan ketemu Allah. Saya akan menghadap Allah. Apa mau saya bawa? Hadirkan ini kaum muslimin dalam hidup kita, pikiran kita. Iya. Jangan hanya yang sibuk dalam benak kita. Hanya mikirkan bagaimana hari tua kita. Bagaimana makan besok hari kita. Bagaimana tempat tinggal kita nanti di usia senja. Semua urusan hanya berkutat sebatas dunia yang fana. Begitulah hari ini benak manusia diisi dengan pikiran yang fana. Semua perencanaan hidup, cita-cita, itu banyak diisi sebatas hidup dunia. Pernah lebih maju kita berpikir?
Lebih maju kita berpikir para jemaah kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan setelah mati. Apakah kita berpikir hanya dunia ini saja tempat kita? Padahal hakikat kehidupan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan setelah mati, yang tak ada mati lagi berikutnya. Itu abadi. Dan di situ kita akan merasakan apa yang kita usahakan, kita amalkan di dunia. Itu masa kita memanen amal. Jadi Ibnul Qayyim mengajak kita para jemaah untuk memikirkan masa depan yang hakiki, masa depan kehidupan setelah mati. Mari kita rubah pola pikir kita dalam urusan dunia ini. Dunia jangan dilupakan, kita butuh. Tapi bukan inilah tujuan segalanya. Bukan ini tujuan yang harus diraih dalam hidup kita. Tapi kita punya tujuan utama, kehidupan abadi menunggu. Itulah akhirat, rumah bagi semua hamba, baik dia bahagia atau celaka. Itulah alam akhirat. Di sanalah para jemaah akan dirasakan kenikmatan bagi orang-orang beriman yang Allah beritakan, wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan di sanalah akan dirasakan segala kerugian bagi orang-orang yang kafir, yang tak beriman, atau yang banyak buat penyelisihan terhadap hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Tallahi, kata Ibnul Qayyim berikutnya, demi Allah, ma'ada alaikal adu illa ba'da an tawalla. Beliau ingatkan sama kita, demi Allah, tak akan musuh melangkah menghampirimu kecuali setelah dia berpaling lebih dulu. Itu strategi musuh. Dia nggak akan langsung menghampirimu, menyerangmu, tapi dia pura-pura berpaling menjauh lebih dulu. Fala tadhunnu anna asyaitana ghuliba walakinnal hafidhu a'rada. Jangan pernah engkau menduga bahwa syaitan sudah dikalahkan. Tatkala kita berhasil para jemaah menolak 1-2 godaannya, jangan merasa sukses, merasa saya sudah menang, kalah syaitan. Tidak. Musuh tak melangkah kepadamu langsung, tapi dia akan melangkah menyerangmu setelah dia berpaling lebih dulu, kata Ibnul Qayyim. Itu strategi. Tak langsung dia menggodamu, tapi pura-pura lebih dulu dia mundur darimu. Maka jangan pernah kau menduga syaitan sudah dikalahkan. Belum. Sukses hamba mengalahkan syaitan bila mana sudah pasti dia mengembuskan nafas terakhirnya sebagai seorang yang berstatus husnul khatimah. Maka sampai akhir hayat hamba, sampai dia mengembuskan nafas terakhir, syaitan terus berusaha bagaimana menyesatkan anak Adam. Tak ada kata berhenti sampai dihembuskan nafas terakhir. Barulah syaitan berhenti, baru dia melihat kalah tidaknya dia dengan hamba ini. Masya Allah. Jadi ternyata para jemaah, kalau kita merasa sudah puas diri, kalau kita merasa sudah menang, sudah bisa mengalahkan syaitan, itu semua dugaan yang keliru. Orang yang mau menjaga diri, dia akan senantiasa terus berpaling dari syaitan, tak pernah lengah. Ini penyakit puas diri sering menghampiri kita. Perasaan sudah baik, saya sudah bagus, sudah salih, terus lalai. Ya, tidak waspada, lengah. Datang godaan 1-2 dosa, tak lagi takut disentuhnya. Dengan perasaan saya sudah lumayan baik ini. Terus begitu syaitan berstrategi untuk merusak hamba.
Jadi nggak langsung saja dia gempur kita para jemaah, nggak langsung dia bombardir kita dengan segala tipu dayanya. Tidak. Jangan kau kira syaitan sudah kalah, kata Ibnul Qayyim. Betul kali apa kata beliau ini, apa yang kita rasa banyak dalam hari-hari kita. Itulah manusia, kalau sedikit baik hidupnya, dia sudah merasa paling baik dari semua manusia. Sedikit ada perubahan dalam hidupnya, dia sudah merasa sukses. Dia sudah merasa sebagai orang berhasil. Dia anggap syaitan sudah takluk tunduk. Maka saya ulangi lagi, ikhwan. Disinilah kejelian Ibnul Qayyim sebagai sang dokter hati. Luar biasa. Luar biasa beliau mendudukkan perkara ini dalam kehidupan kita. Tepat sekali. Beliau sangat ahlinya dalam mengupas masalah isi hati manusia, penyakit-penyakitnya. Beliau sangat paham bagaimana arahan-arahan hati manusia. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu tidak kita pahami beliau memahami setiap individu manusia. Tidak. Itu yang tahu hanya Allah. Tapi keumuman penyakit, gejala, tingkah, arahan hati, tipu daya yang masuk ke hati, beliau jelaskan dalam ilmu ini. Dan ini salah satunya. Penyakit puas diri. Merasa sudah mapan dalam beragama. Akhirnya syaitan setelah pura-pura mundur berpaling, melancarkan serangan berikutnya tanpa dia sadari. Jangan kau menduga, kata beliau, syaitan sudah dikalahkan. Ihdzar nafsaka. Berikutnya beliau menasihatkan, hati-hati kamu dari dirimu. Lihat para ikhwah, di poin sebelumnya beliau ingatkan pula itu kepada kita. Di poin yang berikutnya ini pun beliau tegaskan lagi. Ihdzar nafsaka. Hati-hati kau terhadap dirimu. Fama asabaka bala'un qattun illa minha. Tak menimpamu satu bala petaka sekalipun, kecuali itu sebabnya gara-gara jiwamu, dirimu yang bikin datang bala. Hati-hati dari dirimu. Bala petaka yang datang menghampiri hidup setiap kita, itu gara-gara ulah diri kita. Wala tuhadinha. Jangan kau gencatan senjata sama jiwamu, sama dirimu, sama nafsumu. Jangan gencatan senjata. Kau tak waspadai dia, kau ramahi, kau berbuat mesra dengannya, kau turuti semua bisikannya. Hati-hati jemaah. Ini nasihat seorang ulama yang pakar dalam bidangnya. Hati-hati kamu dari dirimu. Jangan pernah kau lengah. Ingat semua bala petaka yang kau rasa di hidupmu, itu sumbernya minha, dari dirimu sendiri. Allah langsung berfirman. Bukan Ibnul Qayyim berkata seperti ini dengan renungan, tapi dari dasar firman Allah, tidaklah menimpamu wa ma asabaka min musibatin illa fabimat kasabat aidikum. Allah yang berfirman itu di Al-Quran. Tidak menimpa kalian satu musibah dalam kehidupan kalian kecuali akibat ulah tangan-tangan kalian sendiri. Kalianlah penyebab datang bala petaka, datang berbagai macam perkara yang tak enak di hidup kalian. Dan salah satu para jemaah yang paling nyata, yang paling jelas bikin hidup kita ditimpa banyak petaka adalah gara-gara jiwa kita dipenuhi dosa. Dosa bawa petaka. Tak ada dosa membawa kebahagiaan. Tapi orang berkata, banyak orang senang bergelimang dosa. Itu semu, menipu. Orang yang jauh dari mengingat Allah, hidupnya sempit. Jangan tertipu. Jangan kita kira nampaknya dia bahagia, puas, menuruti nafsunya.
Itu semu para jemaah. Di balik itu menunggu bala petaka, menunggu hukuman Allah kepadanya. Sadari itu, kata Imam Ibnul Qayyim, hati-hati dari dirimu, hati-hati dari dirimu, kata beliau. Fa wallahi ma akramaha man lam yuhinha. Demi Allah, tidak ada orang yang memuliakan dirinya bila mana dia tidak menghinakannya. Jadi para ikhwah yang dimuliakan Allah, jangan manjakan diri kita. Jiwa kita ini jangan dituruti, tapi dia diatur dengan agama. Makanya alangkah rendah betul orang yang hidup dengan rumusan menuruti kata hati. Ini gak bermutu prinsip ini dalam kehidupan. Ini prinsip yang menghancurkan hidup. Ya, menuruti kata hati, pemikiran saya. Baik kata saya buat. Senang hati saya kerjakan. Masya Allah. Dia mau mulia, punya jiwa mulia. Tak akan ada orang bisa memuliakan jiwanya bila mana dia tidak lebih dulu menghinakannya. Dalam arti kata menundukkannya. Hinakan jiwa kita dengan jangan dituruti bisikan-bisikan jeleknya. Itu kata Ibnul Qayyim, wala a'azzaha man lam yudhillaha. Tak ada orang yang berhasil memuliakan jiwanya bila mana dia tidak lebih dulu merendahkannya. Harus begitu para ikhwan. Harus mau jiwa ini kita dudukkan di tempatnya, di bawah syariat Allah Ta'ala. Hinakan dia. Makanya kita disuruh beragama ini betul-betul dengan tuntunan dalil-dalil yang jelas. Nggak cukup dengan kata hati, perasaan, menurut saya. Nggak bisa. Harus betul-betul kita berjalan dengan dalil-dalil agama. Mesti itu kalau mau selamat di hidup ini. Nggak bisa dengan suka-suka kita. Kita putuskan saja sendiri. Nggak bisa. Karena yang menasihatkan kita untuk jangan memanjakan jiwa ini adalah seorang ulama besar Islam. Tundukkan, hinakan jiwa kita. Jadikan dia pengikut syariat. Nah, begitulah mestinya seorang muslim. Wala jabaraha man lam yuksirha, wala arahaha man lam yut'ibha. Kata Ibnul Qayyim, tak akan ada orang yang bisa membuat tenang, istirahat jiwanya bila mana dia tidak mau meletihkannya lebih dulu. Meletihkannya dengan agama. Siapa yang gak mau jiwanya tenang, tentram, damai? Gak dapat itu para jemaah. Kalau gak jiwa ini lebih dulu kita capekkan dengan beramal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketaatan menghasilkan ketenangan, mendatangkan kebahagiaan. Itu jaminan Allah. Ketaatan, jiwa yang kita bawa kepada taat, capek. Tapi hasilnya adalah ketenangan, ketentraman. Lihat kaidah ini para jemaah. Ya, supaya manusia jangan lagi main-main dengan dirinya. Dirinya sering menghancurkan hidupnya tanpa dia rasa. Menuruti kata hati, menuruti bisikan-bisikan jiwa tanpa dalil agama, menghancurkan hidup manusia. Menjauhkan dia dari kebahagiaan. Wala aminaha man lam yukhawifha. Tak akan dapat seseorang itu membuat aman jiwanya bila mana dia belum mampu membuat takut jiwanya. Kalau mau jiwa kita terasa aman, tentram, jadikan jiwa kita lebih dulu takut melawan agama, takut melanggar perintah Allah Ta'ala. Nah, wala farrohaha man lam yuhzinha. Gak akan bisa membuat hati gembira, jiwa gembira orang-orang yang tak mau lebih dulu membuatnya sedih. Jadi untuk meraih sebuah tujuan yang mulia, para jemaah, jiwa kita ini harus didudukkan dulu kepada lawannya. Dan memang begitulah kalau sudah kita cerita agama. Sering agama ini memang gak cocok sama selera.
sama jiwa kita. Karena wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Agama nyuruh yang baik, jiwa kata Allah menyuruh yang buruk. Jadi capek kali memang bawa jiwa untuk mengikuti perintah Allah ke yang baik. Letih, capek, takut, semua berkecamuk di jiwa. Tapi hasilnya kalau kita sanggup mendudukkan itu, apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran yang diterangkan Ibnul Qayyim, akan datang setelah itu rasa aman, rasa tentram, rasa bahagia, akan datang kemuliaan. Setelah lebih dulu dia hina, lebih dulu dia letih, lebih dulu dia kalah rasanya, dengan menundukkannya di bawah naungan hukum agama. Ini sebuah termasuk hiburan bagi orang beriman yang sering, apalagi terkadang di tengah banyaknya problema hidup datang menghampiri kita. Itu sering kita tergoda dengan pemikiran terasa capek mentaati Allah, terasa letih untuk mengikuti syariat Allah, sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hati lagi gembira, lagi senang, mungkin ringan. Kadang lagi datang problema, masalah hidup. Di saat iman turun, mulailah hati kita bergolak. Bayangkan kalau nggak usah begini saja, kenapa? Capek rasanya. Sadar para jemaah, mari kita sama-sama sadar. Itulah jalan meraih ketenangan jiwa, kemuliaan jiwa, keamanan jiwa. Itu kata Ibnul Qayyim. Maka hati-hati kau dari dirimu. Ihdar nafsaka, hati-hati engkau dari dirimu wahai manusia. Lagi-lagi diri kita yang harus kita waspadai. Musuh di luar kita para jemaah nampak di mata. Bisa kita mengantisipasi serangannya. Karena di luar badan kita. Sadar pun kita, ketika orang ingin berbuat jahat, tahu kita gelagatnya, tahu kita nampak rencana serangannya. Tapi kalau musuh di dalam diri kita, bagaimana kita bisa waspada? Jiwa itu sendirilah yang mau kita hadapi. Nah, bagaimana orang bisa waspada? Malah terkadang dia berpikir selera jiwanya itu yang bikin bahagia hidupnya. Padahal itu menghancurkannya ketika selera jiwa mengarah kepada dosa-dosa dalam agama. Musuh yang tak terlihat para jemaah, musuh yang tersembunyi dalam batin kita, di diri kita. Subhanallah, wa na'udzubillah min syururi anfusina. Luar biasa cakap Nabi itu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita. Karena ngeri betul, ngeri betul jiwa ini. Tanpa kita sadari, kalau nggak kita terapkan nasihat Ibnul Qayyim ini, kita nggak akan meraih kebahagiaan hidup, ketenangan, kemuliaan, rasa aman, rasa tentram. Kalau nggak lebih dulu kita dudukkan jiwa kita, kita capekkan, kita letihkan, kita hinakan di bawah naungan agama. Nanti rasakanlah hasilnya. Hasilnya akan kita rasakan, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan dan kemuliaan. Baik dunia sampai ke akhirat kelak insyaallah ta'ala. Subhanallah. Kata Ibnul Qayyim berikutnya, Maha suci Allah. Zahiruka mutajammil bilibasit taqwa, wa batinuka batiyatun li khamril hawa. Maha suci Allah, zahirmu hai manusia itu mutajammil, berhiaskan diri dengan pakaian ketakwaan. Tampilanmu luar biasa, taat kayaknya, dengan baju takwa setelannya. Tetapi batinmu ibarat batiyatun, ibarat bejana yang sudah rongsok, yang sudah buruk, yang berisikan hawa nafsu yang memabukkan, khamril hawa. Jangan jadi seperti itu. Kayaknya tampilan zahir penuh ketakwaan, tapi batin ibarat
bejana wadah yang sudah rongsokan diisi hawa nafsu yang memabukkan. Awas, Allah tak hanya memandang zahir kita, tapi yang mau Allah lihat adalah batin kita dan amal kita. Banyak manusia sibuk dengan tampilan zahir kayak orang bertakwa, batin diisi dengan hawa nafsu yang memabukkan, tak diwaspadainya. Jadi kerja besar ini hidup ini, kaum muslimin yang saya muliakan. Kerja besar luar biasa. Kita bukan hanya membawa badan untuk taat kepada Allah, ibadah, tapi juga menundukkan batin kita, jiwa kita kepada agama. Ini kerja besar yang sering kita kadang kalah, kadang menang, berperang, tarik-tarikan dengan syaitan. Sepanjang waktu, tiap detik dari hari-hari kita rasakan itu. Berkecamuknya jiwa, pikiran. Datang bisikan-bisikan. Jangan sampai batinmu, kata Ibnul Qayyim, ibarat batiyah tadi, ibarat bejana rongsokan, bejana buruk yang jelek yang diisi dengan hawa nafsu yang memabukkan. Kemudian usduq fit talab wa qad ja'atkal ma'unah. Maka jujurlah engkau wahai muslim dalam mencari. Jujur kau dalam mencari tujuan hidup ini, mencari ridha Allah. Sungguh nanti datang kepadamu pertolongan Allah. Terasa berat, terasa sulit meraih apa yang kita inginkan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, meraih takwa, tapi terus jujur, teguh. Perjuangan belum usai. Sungguh datang nanti kepadamu pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Yakinlah kita kaum muslimin yang mulia. Allah tidak lengah, Allah tidak tidur. Allah tahu kesungguhan kita. Allah tahu keseriusan kita untuk meraih agama ridhonya, mengerjakan sunnah nabinya, mendapatkan pahala di sisinya, surganya. Allah akan tolong hamba ketika sungguh-sungguh menempuh jalannya. Tapi kalau kita main-main setengah hati, jangan salahkan Allah kalau pertolongan Allah tak diberikannya. Ini akibat kita nggak sungguh-sungguh beragama, setengah hati, nggak sungguh-sungguh menggapai tujuan hakiki dalam kehidupan kita setelah mati nanti. Allah nggak kasih pertolongan. Maka beliau mengingatkan kepada kita, jujur engkau dalam mencari. Jujur, nanti datang pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala kepadamu. Begitulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Laisal ajab min qawlihi wa yuhibbuna, innamal ajabu min qawlihi yuhibbuhum. Tidaklah sesuatu yang bikin kita kagum dari firman Allah, wa yuhibbuna, mereka mencinta Allah. Itu enggak bikin kita kagum. Kalimat mereka mencinta Allah, para hamba. Tetapi yang bikin kagum adalah firman Allah, yuhibbuhum, Allah cinta ke mereka. Nah, ini yang luar biasa. Kalau cuma manusia yang ngaku cinta Allah, kami cinta Allah, enggak kagum kita cakap itu. Karena pengakuan itu gampang dibuat manusia. Siapapun kita tanya sekarang, umat Islam sajalah khususnya, cinta Allah, cinta. Tapi yang kagum itu Allah cinta ke hamba. Yang dapat itu yang luar biasa. Itu maksud Ibnu Qayyim. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka didulukan dalam ayat yuhibbuhum baru wa yuhibbuna. Mereka, Allah cinta ke mereka, mereka cinta ke Allah. Karena tingkat yang tertinggi adalah meraih cinta Allah ke hamba. Nah, ini yang luar biasa. Kagum kita kalau sampai ada hamba mendapatkan predikat itu. Kalau cuma yuhibbuna, mereka cinta Allah, biasa.
Siapapun ngaku cinta Allah. Nah, pengakuan hamba biasa, tapi Allah mencinta hamba ini yang luar biasa. Yang dapat cinta Allah ini yang luar biasa. Dan inilah target kita, mudah-mudahan para jemaah. Mudah-mudahan kita raih target jadi hamba yang dicinta Allah. Dan ini kita nggak akan tahu status kita sudah dapat belum, nggak tahu kita. Kalau masih hidup nggak tahu. Tak tahu satupun kita, setaat apapun dia, bahwa Allah sudah pasti mencintainya. Pasti nggak tahu, berharap boleh. Memastikan tak? Siapa yang tahu? Karena firman Allah nggak turun lagi. Kalau dulu sahabat Nabi, langsung firman Allah turun. Allah yang berkata, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu kan ayat untuk sahabat awalnya. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Ada jaminan. Tapi kalau kita, siapa yang menjamin kita udah dicinta Allah? Berarti kita belum pasti dapat cinta Allah. Maka berusaha meraih cinta Allah pun tak pernah berhenti. Itulah tadi yang beliau sampaikan di poin yang sebelumnya. Hidup untuk ibadah. Istirahat, mati baru istirahat. Bisalah kita seperti itu hendaknya kaum muslimin yang saya muliakan. Hidup untuk ibadah, untuk meraih ridho Allah. Dan gak mungkin dapat ridho Allah dalam beribadah kepadanya kecuali dengan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Tak ada lain cara. Allah gak butuh disembah. Allah gak butuh disembah oleh hamba kalau gak dengan cara yang Allah senangi. Maka wahai kaum muslimin, jangan hanya menyembah Allah. Allah gak butuh disembah. Allah baru mau disembah kalau dengan cara yang Allah senangi. Bagaimana cara yang Allah senangi? Allah sudah tuntunkan nabinya untuk mengajarkan umat bagaimana cara beribadah yang Allah senangi. Itulah guna Rasul diutus. Itulah cara pikirnya para jemaah. Maka mari meraih cinta Allah yang belum ada kita tahu pasti sudah mendapatkannya. Harus terus menghabiskan hidup untuk ibadah. Istirahat hanya kalau mati. Ya. Terus beribadah. Ibadah yang bikin Allah cinta ke hamba. Ibadah yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ma'asyiral muslimin, para jemaah yang saya muliakan. Inilah akhir dari bagian nasihat-nasihat dan faedah-faedah berharga yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Semoga rangkaian-rangkaian nasihat ini berfaedah bagi kita semua, bermanfaat, dapat jadi nasihat yang berguna. Karena kita terus butuh nasihat untuk menyegarkan iman. Membaca kitab seperti ini menyegarkan iman, membangkitkan semangat. Yang sering kadang turun iman, lesu semangat karena hebatnya yang mengisi otak kita dari urusan dunia ini. Jadi kajian-kajian seperti ini membangkitkan kesemangat kita untuk terus beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.